Sama kayak murid itu kan yang diingat yang paling baik atau yang paling nakal. Guru nakal ada? Guru bukan nakal. Guru yang galak. Galak gak apa-apa, tapi harus cepat pulang. Bukan. Jadi yang diingat itu adalah ikatan yang dibangun bukan hanya ketika ada di sekolah, Iya betul. tapi juga ketika lulus. Itu tetap dianggap yang diingat itu adalah guru yang galak, memang guru yang galak. Tapi di balik galaknya itu Dalam pendidikan kita emang harus menggoreskan luka kecil. Emang awalnya itu perih, tapi itu bakal membekas. Kalau misalkan kita tidur terus gak nyadar, guling dikit tuh masuk masjid langsung gitu. Pilihan-pilihan kecil yang kita bikin sekarang mungkin bisa berdampak besar ke kehidupan kita selanjutnya kan. benar sekali itu, karena memang ada sepatah mengatakan kan ya, sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi gunung Merapi gitu kan. Seperti itu. Ya. Sedikit-sedikit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, pada kali ini kita sedang berada di mana? Merapi di Jogja. Tepatnya berada di warung kopi Merapi, teman-teman. Dan kalau misalnya kita melihat ke sebelah kanan, itu sudah terlihat view Gunung Merapi yang itu sangat indah sekali. Jadi bagi kalian yang berada di Jogja, jangan lupa main ke sini. Nah, itu buktinya teman-teman. Nah, sudah kelihatan kan ya? Oke. Dan pada kali ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas satu tema yang sudah pernah kalian lewati, dan dia merupakan teman masa kecilku juga. Iya, sebelum kita membahas masa kecil, ternyata kita belum kenalan. Ya, coba kenalkan deh. Halo semua, kenalin saya temannya Wahyu. Ya, dia adalah temanku ya. Namanya siapa? Alif. Dan biasa teman-temannya itu memanggil dia Alif ya. Enggak, sebenarnya Alif sih. Alif, ini saya memanggil teman Alif. Kan yang manggil saya Alif. Oke. Ya, terima aja. Nah, kira-kira menurutmu masa kecilmu menarik atau enggak? Menurutku sebelum masa kecilku cukup menarik. Menarik. Sangat menarik mungkin. Nah, karena menarik kita ulik nih teman-teman. Kira-kira menariknya ketika masa kecilmu itu di mana? Masa kecil yang mana dulu? Waktu balita, TK, SD. Kalau masa kecil balita itu kayaknya perlu sampai nanti sore ya. Makanya langsung saja kita skip pembahasan tentang masa kecil ketika SD. Nah, ketika SD kira-kira ada nggak momen-momen yang kamu ingat yang itu bisa menarik untuk dibahas? Ada sih. Yang paling diingat itu waktu SD, aku pernah beberapa kali jatuh dan itu luka sehingga harus dijahit. Dijahit pakai mesin jahit. Pakai mesin aspal itu. Bagaimana itu caranya itu? Nah, jadi pas pertama itu sepedaan terus jatuh, akhirnya sini jahit satu. Oh, terus langsung dijahit dengan aspalnya gitu ya? Iya, langsung gabung. Iya, oke, gitu. Jadi yang paling diingat adalah ketika dia itu sedang jatuh Kecelakaan. dan sampai dijahit ya. Transportasi yang digunakan apa itu? Kaki. Sepatu. Sepatu yang dipakai di kaki teman-teman. Jadi gitu. Jadi pas balik sekolah, kan jalan menuju sekolah itu ada ya apa ya namanya, ladang-ladang. Terus ada kebun pisang, makam, lewat makam kan biasanya. Makam juga? Iya, pemakaman lah. Untungnya pagi ya. Kalau malam, Kalau malam itu. lewat situ juga kan ngaji. Sendirian atau bareng teman-teman? Teman. Bareng teman-teman. Seru berarti itu ya? Iya, seru. Bagaimana sebenarnya? Asik lah. Ya, pertama karena ramean kan pasti ada bercanda-bercandanya lah di jalan, atau bahkan kita pernah ngiseng betul. Menarik sekali nih pembahasannya. Kira-kira yang diisengin itu orangnya atau kuburannya tuh?
ngisengin kuburan, kita disengin balik dong. Assalamualaikum gitu kan ya. Nanti yang jawab Nggak ada yang jawab ya. iya, karena memang kalau ada yang jawab bahaya. Bukan malah berangkat ke sekolah, malah kembali ke rumah gitu kan. Oke. Tapi pas ngisengin itu emang ngisengin manusia, ngisengin orang. Ini ada Gimana itu? ada pokok pisang. Jadi kita angkut tuh si pohon pisang ini taruh tengah jalan. Jadi pas ada orang lewat, mereka kan kesel tuh, siapa sih yang naruh pohon pisang tengah jalan gitu. Mereka harus turun dari motor dulu, ngangkut dulu. Nah kita itu sembunyinya di tengah apa ya, ladang jagung gitu. Oh iya. Oh, di tengah ladang jagung. Iya, karena dua temenku itu, karena kita bertiga kan. Oh, bertiga. Kita bertiga tuh nggak tahan, jadinya ketawa. Oh. Kelihatan, waduh gitu. Terus gimana kan itu? Dimarahin doang sih untungnya. Oh, dimarahin doang. Mungkin karena dia itu buru-buru, jadi nggak sempat ngehajar. Mungkin kalau buru-buru dihajar sih, kayaknya. Ya. Bahaya gitu kan ya. Tadi kita sudah membahas tentang transportasi yang dilalui oleh dia. Menarik sekali sebenarnya. Nah, kalau kamu sendiri gimana Yumi? Waktu sekolah lah ya. Seberapa jauh sih dari rumah ke sekolah dan transportasi apa ya? Kalau aku sendiri itu berangkat sekolah naik sepeda. Awalnya itu naik sepeda bareng ibuku. Karena pada saat itu belum ada transportasi lain. Itu kelas berapa tuh? Itu seperti itu kelas 2 sampai kelas 3 ya. 2 sampai kelas 3 itu tetap naik sepeda, jadi diantarkan bareng ibuku. Jadi memang aku lebih dekat kepada ibu ya kalau misalnya di keluarga. Kayaknya kalau cowok emang lebih dekat ke ibu. Nah, Kalau cowok ya? iya, secara umum sepertinya seperti itu. Karena mungkin ya ayah itu lagi kerja ya, sedangkan ibu itu yang menemani kita di rumah. Dan memang lebih dekat juga sih emosionalnya kalau misalnya kita bersama ibu gitu. Gitu. Berapa jauh dari rumah ke sekolah? Kalau jauhnya itu kilometer ya, itu sekitar 3 sampai 4 kilometer. Pengorbanan seorang ibu emang nggak ada bandingan. Benar sekali itu. Nah, selama kelas 2, kelas 3 bareng sama ibu naik sepeda, ada gak momen yang paling diingat, yang paling berkesan? Sebenarnya ketika aku bareng ibu itu setiap hari itu sudah merupakan momen terkesan. Ada satu kegiatan lagi, satu momen lagi yang itu buatku merasa teringat-ingat sampai sekarang gitu kan. Ketika aku pulang dari sekolah menuju rumah, itu aku menggunakan tas lempang gitu kan ya. Yang mana salah satu tas itu ternyata di bagian belakang putus. Nah, setelah putus, tas itu talinya masuk ke kunci sepeda. Kunci sepeda itu apa ya? Jari-jari roda yang mengakibatkan tali itu berputar dan aku jatuh. Nah, dibalik itu semua, ketika aku jatuh, Jadi yang jatuh cuman kamu doang? Yang jatuh itu aku saja, karena memang ibu mengayuh ya, dan aku jatuh ke belakang, gebak gitu. Ketika itu sudah terjadi, langsung, ya namanya orang tua kan ya, ingin terjadi apapun baik kepada anaknya, langsung jatuh. Aku jatuh, panik. Orang tua aku itu panik, langsung ke bawah dan melihat. Nah, ternyata di balik itu semua ada hal baik nih yang perlu kita ketahui bagi kita yang mau melakukan apa saja. Dari kejadian itu pelajarannya? Dari kejadian itu. Padahal kayak gak penting banget ya, tas putus. Ya udah. Dari hal tak penting itu sebenarnya yang mengakibatkan hal besar itu terjadi. Karena nggak kita perhatiin, kurang nggak sadar gitu. Nah, karena nggak sadar juga. Ya harus peka juga ya mungkin ya. Harus peka. Ya. Mungkin juga itu berpengaruh bukan cuma di hal-hal seperti itu. Mungkin juga kayak pilihan-pilihan kecil yang kita bikin sekarang mungkin bisa berdampak besar ke kehidupan kita selanjutnya kan. Benar sekali itu. Karena memang ada sepatah mengatakan kan ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi gunung Merapi gitu kan. Seperti itu. Ya, sedikit-sedikit tadi.
Bermain. Mereng Jong. Iya. Yang namanya anak-anak itu kan sudah pasti menginginkan ini, menginginkan itu. Ini itu banyak sekali gitu ya. Kayak lagi Doraemon. Wah, Doraemon, betul. Dan itu memang video, bener film yang kita lihat ketika kita Waktu masih bocil. masih bocil SD, TK, Hari Minggu ya? hari Minggu pagi. di sampai salah siang. satu stasiun TV Indosiar gitu kan ya. CPI ya. Maksud saya itu RCTI ya. Ada intinya pokoknya. Dan dari video itu, dari film Indosiar apa? Dari film Doraemon, ternyata itu mengajarkan kita untuk mau bermimpi, jangan takut untuk bermimpi. Yang Doraemon itu adalah mimpinya dikabulkan dengan adanya Alat alat kantong aja yang berupa kantong ajaib. Nah, kira-kira menurutmu ini mimpi yang ingin kamu cita-citakan ketika SD itu apa? pasti bisa nebak dah. Dokter. Sama berarti. Kita punya kesamaan. Selain daerahnya sama, kita juga ingin jadi dokter, teman-teman. Karena nggak ada jawaban lain yang lebih masuk akal daripada dokter. Bukan masuk akal sih, yang nggak bakal banyak ditanyain. Misalkan kita bilang, guru kalau udah gede pengen jadi apa? Pengen jadi dosen misalkan. Pertama emang jarang kita kenal sama dosen kan. Tidak pernah malah. Tidak pernah, Tidak jadi nggak ada pernah gambaran dosen. di situ. Dan pasti guru juga aku pengen jadi dosen. Nah kita kan nggak pengen tuh ditanya kayak gitu. Oh iya, ada satu hal yang janggal ya. Iya. Sehingga masyarakat itu seperti apa namanya? Kok bisa sih gitu kan? Iya, betul. Terus kenapa tuh? Lanjutkan. Orang yang paling sukses kelihatannya dokter di daerah kita. Orang paling sukses kelihatannya dokter gitu kan ya. Mungkin karena memang jasanya gitu kan ya. Iya, betul. Bagi masyarakat itu banyak sekali. Selain itu kira-kira menurutmu gitu ya, ketika SD kan sudah pasti ya kita sekolah. Iya. Nah, ketika sekolah, guru yang paling diingat nih, guru yang paling diingat ketika sekolah itu yang bagaimana? Sama kayak murid itu kan yang diingat yang paling baik atau yang paling nakal. Guru nakal ada? Guru bukan nakal. Guru biasanya guru yang paling baik sama guru yang paling galak. Oh galak. Oke, paling galak. Kira-kira bagaimana tuh nggak bisa gitu? Ya mungkin karena pembawaan sama gaya mendidik orang masing-masing beda ya. Mungkin karena itu. Sebenarnya mungkin ke kita mungkin ada efek yang bikin kita tuh sekarang jadi disiplin misalkan, atau terhindar dari hal-hal yang negatif ya karena pendidikan galaknya mereka. Cuman mungkin kita nggak sadar karena emang nggak enak kalau ada guru yang galak kan emang bosenin banget tuh, pengen cepat-cepat pulang lah kita biasanya dari sekolah. Jadi guru yang galak itu akan membuat anak didiknya itu ingin cepat pulang. Galak gak apa-apa tapi harus cepat pulang. Oh, ada syaratnya. Ketika guru galak, maka yang harus dilakukan adalah cepat pulang. Itu ya? Iya. Selain tipe-tipe guru yang paling diingat gitu kan ya, kira-kira ada nggak kejadian guru yang membuatmu itu merasa oh ini adalah guru yang baik kayak gitu, guru yang diingat oleh siswanya? Sebenarnya aku ingat semua guru waktu SD, SMP, SMA. Yang kesan yang paling aku ingat mungkin pas kayaknya pas mau kuliah ya, dan kuliahnya agak jauh tuh ke Bogor. Jadi waktu itu guru SD minta aku main ke rumahnya, padahal waktu itu kan udah lama tuh nggak ketemu dari SMP, SMA kan. SMP, SMA juga nggak di rumah kan, di kota ngekos kan waktu itu. Oh iya, satu sekolah kita kan ya. Iya. Ternyata gini perasaannya jadi guru gitu. Jadi apa ya, kayak bondingnya dapat asli. Ikatannya dapat. Jadi yang diingat itu adalah ikatan yang dibangun bukan hanya ketika ada di sekolah, Iya betul. tapi juga ketika lulus. Iya. Ketika lulus Iya. SMP, SMA dan mau kuliah itu tetap dianggap gitu kan ya oleh Betul. guru kita. Jadi ikatannya bukan cuma formalitas, tapi benar-benar ikatan apa ya, kayak guru dan murid lah. Ikatan yang klop gitu. Iya. Sampai kapanpun ya
beliau ini tetap guru dan beliau tetap menganggap saya sebagai muridnya, karena sampai kapanpun dia murid saya. Ada mindset seperti itu. Nah, jadi itu yang bikin aku kagum sih. Dan perlu diketahui ya, kalau aku pribadi yang diingat itu adalah guru yang galak, memang guru yang galak. Tapi di balik galaknya itu terkandung nilai-nilai yang buat kita itu jadi lebih baik. Misalnya ketika olahraga gitu kan ya, ada siswa yang bercanda, guruku itu sempat mencubit gitu, dicubit sampai rumah itu kelihatan warna ungu. Sampai cedera. Dan di balik itu semua ternyata guruku itu ingin siswanya agar tetap olahraga, dan itu membuatku sampai sekarang itu setiap pagi jogging gitu kan ya, karena di Jogja joggingnya itu ke Tugu misalnya. Nah, kalau menurutmu nih, yang kegiatan ataupun ajaran guru gitu kan ya, yang membuat Alif itu terbangun karakternya kayak gitu, kebiasaannya yang diingat itu, yang kegiatan bagaimana? Oh iya, betul. Mungkin yang paling diingat kalau soal membangun karakter, pertama itu guru ngaji. Oke, guru ngaji. Orang Madura memang orang religius. Gak berangkat ngaji sama dengan mati. Nah, bahaya tuh ya. Karena memang dulu ketika saya kecil juga, saya tuh ketika gak mau berangkat ke musola itu biasanya ditegesi agar berangkat, dan akhirnya dari ketegasan itu sampai sekarang terikut gitu kan. Ya terus lanjut gimana? Terus kedua kan guru ngaji biasanya di SD sama TK ya. SD biasanya. SD. SMP itu SMP SMA kan aku ngekos di daerah Pabian. Oh, di daerah Pabian, dekat sekolah berarti ya? Iya, dekat sekolah. dekat Gol Semenap. Jalan kaki tuh. Iya, jalan kaki kalau ke sekolah. Nah, oh iya benar. Nah, di kosan itu kan ada kiai. Oh, ada kiainya. Pak kiai ini yang apa ya? Istilahnya pendidikan karakternya benar-benar tiap hari, dan itu bukan cuma tiap hari, mungkin tiap saat ya. Sholat harus, ya namanya kita tinggalnya di dekat masjid ya, masa nggak sholat di masjid gitu, orang tinggal bersebelahan. Iya, tinggal kalau misalkan kita tidur terus gak nyadar, guling dikit tuh masuk masjid langsung gitu. Oh, sampai gitu ya teman-teman ya. Nah, dari benar-benar yang nol nggak bisa baca Al-Quran sampai lancar kalau setiap malam bulan Ramadan biasanya kan ada tadarus. Oh iya, sama saya juga tadarus itu. Dilihatnya di situ tuh. Biasanya bulan, anggaplah Ramadan pertama dia masih gelagapan bacanya. Ramadan selanjutnya pasti udah oke bacanya. Oh. Oke. Sama ya waktu SMA juga kita kan sering ngobrol sama guru-guru yang sering ngumpul di lab. Oke, ya. Yang sering nongkrong. Ya, sering nongkrong di lab. Jadi salah satu ekstrakurikuler di sekolah kita itu di SMA ada yang namanya ekstrakurikuler teknologi informasi ya. Dan itu memiliki basecamp sendiri teman-teman. Ada basecampnya, ada komputernya, ada AC-nya gitu kan ya. Dan salah satu ekstrakurikuler yang diminati oleh siswa-siswa pada saat itu. Dan di sana juga ada guru ya, yang sering nongkrong bersama kita ya. Itu bagaimana tuh? Nah, dan beliau ini asiknya sering diskusi gitu kan. Mau pemikiran kita gimana pun, mau kita nggak setuju sama pendapat beliau, jadi terbuka dan saling sharing, jadi open minded. Dan memang kalau pemikiran kita itu salah, memang diarahkan, bukan langsung nggak naik kelas nggak kayak gitu kan. Tidak ngecat langsung ya, tapi diarahkan. Gimana tuh diarahkannya? Ingat ya, otomatis dengan diskusi. Diskusi. Karena kan sharing, jadi misalkan pikiran kita soal organisasi, kalau urusan di dalam organisasi itu jangan kita bawa ke urusan personal. Boleh kita debat di dalam forum, tapi kalau di luar forum ya kita sebagai teman lagi. Oke, jadi diajarkan bagaimana kita menempatkan diri, teman-teman. Iya betul, menempatkan diri, bagaimana cara bersikap, dan nggak memaksakan pemikiran atau pendapat beliau ke kita ya. Justru
ya dengan cara sharing dan diskusi itu beliau mengarahkan kita supaya benar lah. Oke. Jadi bukan hanya ilmu yang disampaikan, tapi juga bagaimana kita menempatkan diri di tempat yang tepat. Betul. Oke, itu. Sama ini lagi, Penting sekali. tapi bukan berarti beliau ini nggak pernah marah. Kan kita sering dihukum kan? Kan? Sampai kita pernah nyemplung laut loh, karena dihukum. Dihukum nyemplung laut. Aduh, ya ingat sekali itu ketika. Iya. Benar. Bukan hanya gurunya ya, tapi didikan dari senior di sana ya, kakak kelas itu yang membuat Betul. kita semakin paham bahwa memang hidup itu ya memang harus penuh tantangan gitu kan ya. Nah, hukum yang bagaimana tuh yang diingat tuh? Kalau biasa, ya itu masalah kedisiplinan kan, temanya tentang kedisiplinan, terus kita ngelakuin kesalahan. Jadi istilahnya kayak, wah ini banyak setan-setannya mungkin nih di tubuh kalian. Nah jalan maju 10 langkah ya kan, ingat kan? Oh, dan pada saat itu mata kita tertutup ya? Lupa sih, tapi jalan 10 langkah masih belum kerasa. 10 langkah lagi, waduh, ini udah air nih bawah ya. Baru kerasa ya? Iya. Karena di pantai. Terus Nah, itu sampai oke. tenggelam tuh gimana tuh? Sampai semana ya, selutut atau sebetis lah, sebetis. Oh, masih manusiawi ya? Nah iya, cuman ada lucunya lagi, disuruh jongkok. Otomatis sampai dada dong kalau jongkok. Bahasa semua tuh berarti? Iya separuh lah, sini lah. Oh. Ya sebenarnya sama kalau kita main ke pantai, kan banyak pantai di Madura kan. Oh, Kita main ke pantai kan sebenarnya ya nyebur situ juga sebenarnya. Oh. Ya kayak gitu, cuman dalam rangka dihukum. Bukan seneng-seneng. mungkin ya guru kita itu paham kalau misalnya kita itu ke pantai dan kita itu tidak terjun ke pantainya, percuma. mandi percuma. Nah, Percuma. makanya kegiatan ini nih yang membuat kita itu kerasa di pantai gitu ya. Iya. Tapi setelah itu kan kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, itu ya penting ini. Menarik ini. Jadi ketika dihukum setelah itu guru itu langsung mengajak siswanya itu ya. Iya. Jadi apa ya? Bukan berarti musuhan, bukan berarti benci. Gitu. Dihukum itu bukan berarti benci. Nah, yang paling aku ingat tuh ada guru yang bilang gini. Gimana itu? Buat mendidik, dalam pendidikan kita emang harus menggoreskan luka kecil. Menggoreskan Emang luka kecil. Iya, emang awalnya itu perih, tapi itu bakal membekas sama kayak tato lah. Tato itu kan sebenarnya luka. Tato sekarang nih. Di sini sih, di sini nih. Di sini gambar Teletubbies. Kalau ditunjukin banyak orang. Di sini gambar Teletubbies. Tato yang 1 minggu habis ya. 3 jam. 3 jam ya. 3 jam habis. Digosok-gosok habis gitu kan ya. Pakai krayon. Oh iya teman-teman sekalian, karena memang sekarang sudah siang ya, dan kita juga ada kegiatan lainnya, maka diselesaikan sampai di sini dulu ya. Dan dia juga persiapan untuk kembali ke Bogor teman-teman. Kereta. Iya, dia naik kereta. Ngobrolnya sampai di sini dulu teman-teman. Akan ada teman-teman yang lainnya yang akan kita ajak ngobrol sehingga nanti kita mendapatkan wawasan-wawasan baru berkenaan dengan apapun itu ya, terutama hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Sekian pertemuan kita kali ini. Kalau misalnya kalian itu merasa manfaat dengan adanya konten ini, bisa kalian share, bisa kalian juga like ya teman-teman. Dan sampai bertemu di obrolan selanjutnya. Aku Wahyu dan Alif. pamit diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.